Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari drama Korea yang berjudul Black. Di episode 4 ini akan menceritakan tentang malaikat maut yang mencoba untuk mencari tahu penyebab kematiannya Mogang dan siapa yang sebenarnya yang menembak kepalanya Mogang itu. Lalu malaikat maut pun meminta bantuannya Haram supaya mau bekerja sama dengannya dalam mencari setiap bayangan hitam yang ada di dalam tubuh manusia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya. Di awal film, kita akan melihat seorang rekan lamanya malaikat maut yang waktu dulu sedang bertugas untuk mencabut nyawa seorang laki-laki. Ternyata mereka mau mencabut nyawa dari mantan pacarnya Haram yang pada waktu itu sedang membeli roti di tempat Haram bekerja. Lalu sesudah itu dia pun diterabak oleh mobil. Di rumah Haram terlihat malaikat maut sedang berusaha untuk membujuk Haram supaya mau bekerja sama dengannya. Tapi setelah dibujuk dan dipaksa, ternyata Haram masih saja tidak mau diajak bekerja sama dengan malaikat maut. Dikarenakan Haram takut kalau nanti Mogang akan terluka lagi gara-gara matanya itu. Di rumah sakit terlihat Manso sedang membesuk ayahnya yang sedang sakit. Lalu datanglah kakaknya Manso dan dia pun langsung mengusir Manso keluar ruangan. Lalu di sebuah tempat terlihat ada laki-laki tua yang sedang mengejar Mogang dan adiknya saat dia masih kecil. Selanjutnya, Mogan pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu tadi hanyalah sebuah mimpi. Di rumahnya Mogang terlihat temannya malaikat maut bertanya kepadanya, "Mengapa Haram tidak bisa melihat bayanganmu di dalam tubuhnya Mogang?" Sontak saja malaikat maut pun memberitahu temannya kalau matanya Haram tidak bisa melihat bayangan kalau orang itu memakai pakaian yang berwarna hitam. Di kantor Manso terlihat asistennya menyerahkan sebuah buku harian milik wanita yang meninggal di dalam lemari es pada waktu itu. Sontak saja Manso pun langsung memberikan buku itu kepada detektif Na. Di kantor polisi terlihat ada polisi lain yang sedang datang untuk menginterogasi Mogang tentang kasus penembakan yang dilakukan oleh tentara terhadap dirinya saat di mall waktu itu. Di kantornya Sun Yong terlihat dia sedang gelisah, lalu dia teringat saat wanita yang mati membeku itu pernah menelponnya dan meminta sebuah rekaman CCTV kepada Sun Yong. Tapi belum tahu pasti rekaman apa CCTV itu. Di rumah sakit terlihat tentara itu ingin berbicara dengan Mogang. Lalu setelah itu tentara itu pun jadi sekarat melihat hal itu. Mogang pun pergi meninggalkannya. Di rumah Mogang terlihat Sun Yong mencoba untuk membuka brankas miliknya Mogang. Tapi saat itu Mogang pulang ke rumahnya. Alhasil Sun Yong pun membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam markas itu. Di rumahnya Mogang saat itu dia teringat perkataan tentara itu yang memberitahu bahwa ada orang yang sedang mengincar nyawanya Mogang dan dia menyuruh Mogang untuk selalu berhati-hati. Lalu setelah itu Mogang pun mulai mencari tahu siapa dalang dibalik penembakan terhadap Mogang itu. Lalu malaikat maut pun mengetahui sesuatu bahwa Mogang sebelum pergi ke mall dia juga pergi ke sebuah hotel yang berada di samping mall itu. Dan malaikat maut melihat kalau Mogang berbicara dengan seorang tukang parkir di hotel tersebut. Singkat cerita, malaikat maut pun mengajak tukang parkir itu untuk menjelaskan kepada Haram tentang kejadian yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Mogang ditembak pada waktu itu. Singkat cerita, ternyata Mogang memang ditembak oleh orang lain dan bukan salahnya Haram yang mengakibatkan Mogang ditembak pada waktu itu. Lalu setelah itu malaikat maut berusaha meyakinkan Haram lagi supaya dia mau bekerja sama dengannya. Scene berpindah di daerah Mujin. Saat itu detektif Na sedang menyelidiki kasus wanita yang mati membeku itu. Lalu setelah itu detektif Na menemui salah satu temannya yang sekarang menjabat sebagai komisaris di kantor polisi. Singkat cerita, detektif Na meminta rekaman CCTV kepada komisaris itu. Alhasil setelah mendapat rekamannya, detektif Na pun langsung pergi. Tapi komisaris itu terlihat
gugup setelah melihat rekaman CCTV yang dikirim ke laptopnya itu. Lalu datanglah Haram ke kantor polisi yang di daerah Mujin itu. Singkat cerita, Haram ditugaskan oleh Manso untuk melihat bayangan hitam pada Pak Komisaris di kantor polisi itu. Tapi saat itu Haram tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Komisaris. Tapi Haram sepertinya tidak melihat ada bayangan hitam di Pak Komisaris itu. Di rumah Mogong saat itu terlihat Mogong mendapat telepon dari tentara yang menembaknya itu. Saat berbicara di telepon, tentara itu sepertinya sedang diancam oleh seseorang. Mendengar hal itu, malaikat maut pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Saat sampai di sana, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan terjadilah perkelahian antara malaikat maut dengan laki-laki itu. Singkat cerita, malaikat maut pun tertusuk jarum oleh laki-laki itu dan dia pun langsung kabur. Alhasil, malaikat maut pun berusaha untuk mengejarnya, tapi apa daya, malaikat maut pun menjadi pusing dikarenakan efek obat yang telah disuntikan ke tubuhnya itu. Alhasil, penjahat itu pun berhasil lolos. Di minimarket, saat itu Haram bertemu dengan seorang anak kecil. Dan singkat cerita, anak kecil itu sedang tersesat. Lalu, Haram pun membawanya ke kantor polisi yang terletak di daerah Mujin. Lalu, Haram melihat bayangan hitam di anak itu nantinya akan mati dikubur hidup-hidup di dalam sebuah koper. Tak lama setelah itu datanglah orang tua anak kecil itu untuk menjemputnya. Ternyata ayahnya adalah seorang polisi. Tapi saat anak kecil itu pergi, Haram pun melihat lagi bayangan hitam di tubuh anak itu. Tapi sepertinya Haram tidak peduli. Dia mencoba untuk tidak lagi menghalangi kematian pada diri seseorang. Tapi saat di dalam bus, Haram masih saja kepikiran dengan anak kecil yang tadi. Di tempat lain terlihat Pak Komisaris sedang menemui suami dari wanita yang mati membeku pada waktu itu. Lalu saat sampai di rumahnya, dia melihat foto waktu kecil wanita yang mati membeku itu. Tiba-tiba Pak Komisaris jadi terkejut melihat foto itu. Dan setelah itu ada bayangan hitam yang tampak di tubuhnya Pak Komisaris. Scene berpindah di rumah Mogong. Saat itu malaikat maut sedang menyelidiki ruang rahasia miliknya Mogong. Lalu tiba-tiba ada orang yang memanggilnya dari luar. Ternyata dia adalah Haram. Singkat cerita, Haram pun menyetujui untuk bekerja sama dengan Mogong dalam menyelamatkan nyawa seseorang lagi. Dan film pun bersambung ke episode 5, teman-teman.